Saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Tanggapan keluarga almarhum Brigadir Joshua atas permohonan maaf keluarga Barade E yang diwakilkan oleh Paman Barade E, Bapak Royke Pudihang. Keluarga Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat alias Brigadir Jo menyebutkan telah menerima surat dari Barade E terkait dengan surat terbuka Barade E pada tanggal 9 Agustus 2022 meminta maaf kepada keluarga besar Yosua, khususnya kepada kedua orang tuanya, supaya rela menerima maaf dari dirinya. Mari kita lihat video yang satu ini. Shalom Pak Samuel. Halo. Saya atas nama keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado. Pertama kami memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat ini. Kami memohon ampun kepada Tuhan, juga minta maaf kepada keluarga yang ada di Jambi, keluarga Brigadir Joshua, kepada Bapak Samuel dan Ibu yang saat ini sakit. Kami mohon doa juga supaya Ibu Joshua cepat sembuh. Dan kami mohon keikhlasan Bapak dapat memaafkan Barada Eliezer, keponakan kami ini, Pak Samuel. Ya, terima kasih Pak Royke. Kita selaku manusia, apalagi kita sama-sama menganut agama Nasrani, ada tertulis di Alkitab, boleh dibuka, Lukas pasal 23 ayat 34 tentang Yesus yang disalibkan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sedangkan Yesus mengampuni orang yang menyiksa dia sudah di kayu salib. Kita manusia biasa berkewajiban, apalagi kita pengikut Yesus Kristus, memaafkan sesama manusia. Itulah yang diajarkan di agama kita. Tetapi dalam hal ini, anak kita si Bradae, tentu kita tinggal di negara hukum, hukum tetap berjalan. Kami memaafkan. Memang secara manusiawi kita ada hal-hal yang luput dari kontrol kita sendiri. Kami memaafkan apa yang Bradae perbuat. Tentu seperti yang saya utarakan pertama tadi, kita tinggal di negara NKRI, tentunya ada konsekuensi apa perbuatan kita di negara ini. Ada undang-undangnya, tentu hukum terus berjalan. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Samuel dan keluarga yang sudah sudi rela memaafkan keponakan kami Barada Eliezer, apa yang diperbuatnya mungkin di luar dugaan kami keluarga. Dan pada saat peristiwa itu, Pak Samuel, kami keluarga di Manado seakan tidak percaya. Dan kami keluarga merasa tertekan gelisah dengan apa yang terjadi di Jakarta ini, Pak. Kami kan dari Manado jauh ke Jakarta. Kami cuma kaget melihat di media-media itu berita penembakan almarhum Brigadir Joshua. Tapi kami berterima kasih atas permohonan maaf kami diterima oleh Bapak Samuel dan keluarga. Dan kami tetap berharap juga proses hukum di negara Indonesia pasti tetap berjalan. Ya, kalau kita ada kesempatan, kita juga mewakili keluarga atau ada yang juga keluarga saya suka juga ingin bertemu dengan keluarga Bapak Samuel. Saya juga pernah tahun 2014 ke Jambi. Punya keluarga juga di Jambi. Keluarga saya di Jambi juga kawin sama orang Batak, Tampu Bolon. Juga ipar saya yang ada di Manado, famnya Purba, Batak. Kami berharap kalau ada Tuhan berkenan, kami akan juga bisa bertemu dengan keluarga Bapak Samuel yang ada. Tanggapan kami hanya singkat saja, selaku Bradae adalah bawahan. Itulah struktur di kepolisian turut perintah atasan. Itulah yang terjadi pada saat itu.
Menurut berita di televisi, dia diperintah untuk menembak anak kita, almarhum Joshua. Dalam hal ini tentu Brada E tidak ada niatan untuk menembak, tetapi atas perintah pimpinan itulah yang terjadi. Kami juga tidak menyangka akan hal ini bisa terjadi. Barada Eliezer bisa menembak temannya, Brigadir Joshua, tapi itulah risiko jabatan. Ya, kami hanya berharap Bapak Samuel, apa yang terjadi sekarang akan menjadi pelajaran pada kami, kepada kita semua di masa-masa akan datang. Tapi kami berterima kasih juga atas permohonan maaf kami, keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado, mengenai permohonan maaf kami yang sudah diterima oleh Bapak Samuel, ayahanda dari Brigadir Joshua, dan ibu yang saat ini sementara sakit. Dan itulah kami hanya berharap Pak Samuel, tetap kami melihat sekarang hukumnya sementara berproses. Kami hanya melihat saja di televisi apa yang terjadi di depan Pak Samuel. Saya mengetahui Barada Eliezer ini dari kecil. Dia anak dengar-dengaran pada orang tua. Dia tidak pernah merokok, tidak minuman-minuman keras, dan anak yang rajin membantu orang tuanya. Barada Eliezer ini anak yang aktif di gereja, di pemuda jemaat, di tempatnya tinggal domisili. Dan orang tuanya juga orang gereja. Papanya itu sekretaris pria Kombapa di jemaat sana. Ya, jadi kami shock dan kami tidak menyangka terjadi peristiwa ini. Baik teman-teman, kita sudah menonton pernyataan mohon maaf dari keluarga besar Barade E yang diwakilkan oleh pamannya bernama Bapak Royke Pudihang. Beliau berkata, atas nama keluarga besar Barade Eliezer yang ada di Manado, pertama kami memohon ampun kepada Tuhan dan memohon maaf kepada keluarga besar yang ada di Jambi, khususnya kepada Bapak Samuel dan Ibu, khususnya Ibu saat yang sedang sakit, biarlah cepat sembuh. Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu supaya dapat memaafkan keponakan kami, Barade Eliezer. Nah, permohonan maaf dari keluarga besar yang diwakilkan oleh Bapak Royke Pudihang disambut oleh orang tua atau ayah dari Brigadir Jo. Beliau mengutip dari ayat firman Tuhan Lukas 23 ayat 34. Yesus aja disalibkan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat." Sedangkan Yesus yang disakiti mau mengampuni manusia yang berdosa, apalagi kita manusia haruslah saling mengampuni. Luar biasa pernyataan Bapak Samuel ini, perlu kita teladani. Dia sudah kehilangan anak yang begitu disayangi, yang begitu dibanggakan, tapi dia tidak memikirkan itu. Secara manusia memang sedih kehilangan orang yang kita kasihi, tetapi Bapak Samuel ini kembali kepada apa kata firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus mengampuni kesalahan manusia, beliau pun meneladani sifat apa yang dilakukan oleh Yesus mengampuni orang yang jahat kepada kita, sekalipun anaknya sudah dipanggil Tuhan oleh karena polisi tembak polisi, tapi kata pengampunan keluar dari Bapak Samuel sebagai orang tua dari Brigadir Jo. Tanggapan yang kedua dari Bapak Samuel Huta Barat selaku ayah dari almarhum Brigadir Jo, kita tinggal di negara hukum, memaafkan, mengampuni wajib karena kita sebagai umat beragama itu adalah perintah Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi ingat, hukum tetap berjalan karena ada konsekuensi dari apa yang sudah dilakukan. Contohnya ini, kita sebagai orang tua, kalau anak kita melakukan kesalahan, bisa kita tegur, bisa kita kasih hukuman karena dia melakukan hal yang tidak baik. Ada konsekuensi dari apa yang dilakukan. Kita memaafkan, tapi ada konsekuensinya.
Intinya seperti itu, teman-teman. Baradae memang bawahan dan harus turut patuh pada perintah atasan, yaitu Bapak Ferdy Sambo. Tidak ada niatan untuk menembak, tapi karena perintah, maka beliau harus melakukan. Nah, di sini yang saya perhatikan bahwa Bapak Samuel Huta Barat tidak menyalahkan Baradae. Dia tahu bagaimana posisi Baradae sebagai bawahan harus patuh pada atasan. Luar biasa, sekalipun anak yang dikasihi kehilangan nyawanya dan meninggalkan mereka seumur hidup. Luar biasa ya. Baik teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bapak Samuel Huta Barat selaku ayah dari almarhum Brigadir Joshua, kita sebagai orang beriman harus saling memaafkan satu sama lain sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun sakit rasanya kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita banggakan, tapi tetap kita harus kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harus rela memberikan pengampunan, maaf bagi orang yang menyakiti, bahkan membenci kita. Karena itu adalah perintah Tuhan. Saya teringat juga di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Di sana berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus memberikan pengampunan. Dan bukan hanya itu, Yesus juga mengajarkan kita harus melakukan apa yang baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, saya teringat perumpamaan tentang pengampunan. Murid Yesus Petrus datang kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, artinya dari firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, sampai berapa kali orang lain yang melakukan kejahatan kepada kita, kita harus mengampuni. Tidak bisa kita hitung. Kita harus kasih pengampunan, karena itu adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan saya. Bagaimana tadi Baradae yang diwakilkan oleh pamannya memohon maaf kepada keluarga besar almarhum Brigadir Jo yang diwakilkan oleh ayahnya Bapak Samuel Huta Barat. Beliau berkata kita harus memaafkan kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi hukum tetap harus dijalankan sebagaimana negara Indonesia, negara NKRI berjalan di dalam hukum. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada orang lain yang bersalah kepada kita, mari monggo kasih pengampunan baik kepada saudara kita, orang tua, mertua, bahkan kepada anak kita, bahkan orang lain yang jahat kepada kita, kasih pengampunan. Karena apa? Ketika kita kasih pengampunan, maka berkat Tuhan akan tercurah turun atas kita. Dan firman Tuhan katakan, sekiranya ketika kau berdoa, memberikan persembahan kepadamu, ketika kau ingat ada orang lain yang kau sakiti, tinggalkan dulu persembahanmu itu, korbanmu itu. Mari berdamai dulu dengan dia, baru engkau datang kepadaku. Dan itu jelas sekali firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita memberikan pengampunan, maaf satu dengan yang lain. Maka sukacita dari surga melingkupi kita semua. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita. Shalom.